Show. Nah, sekarang ini kita agak sedikit ngebahas mengenai hal yang apa ya? Agak nakal dikit nih, Vincent. Nightlife. Oh, nightlife. Iya, nakal dong. Iya, bisa berbagai macam arti, ya kan? Benar. Apalagi yang mau kita bahas sebenarnya lebih ke tempat-tempat prostitusi. Oh. Yang kemarin juga di Surabaya sudah ditutup. Ya. Tempat Sempat prostitusi heboh, ya? terbesar, heboh, banyak sekali pro dan kontra. Dan kemarin juga kita sudah melempar masalah penutupan tempat prostitusi ini ke Twitter di @tonightshow_net. Kira-kira menurut followers saya Tonight Show, pro atau kontra ya tentang tempat ini ditutup. Nah silakan dia. Hesti untuk membawakannya. Oke, sudah ada beberapa followers kita yang men-tweet ke @tonightshow_net, baik itu pro ataupun kontra. Yang pertama ada @fajarwahyu99, @tonightshow_net. Setuju, soalnya prostitusi itu ngabisin duit laki-laki, terus dosa lagi, pasti kotor di situ. Ya, berarti kalau tidak mengeluarkan uang dan tempatnya bersih, dia mungkin... Iya, mungkin kontra. Itu dia. Ya, kita lanjut lagi aja ya. Ada @nanangposman. @tonightshow_net antara setuju dan enggak ya, karena bisa disebut hiburan, tapi juga menyesatkan. Berikutnya ada juga @jo_victor 07. Kalau ditutup jadinya malah tersebar dan tak terdeteksi, Min. Pengen tahu di mana tuh penyebarannya. Gak terdeteksi nih, sebel dia, kesel gitu. Kan ada GPS ya mungkin. Kalau bisa kan setiap yang tersebar itu dikasih GPS, jadi biar tahu kan. Gimana? Gitu, maksudnya menyebar gitu sama kayak yang tadi kurang lebih. Itulah beberapa dari followers kita, baik ada yang pro ataupun yang kontra, nanti kita akan bahas secara langsung. Oke, thank you. Terima kasih, Hesti. Thank you, Hesti. Ngomongin nightlife undercover ya, gue jadi teringat kalau dengan kata-kata undercover, gue teringat ada sempat buku yang terbit ya. Jakarta Undercover. Itu sampai dibuat versi bahasa asing. Sampai berapa cetakan keberapa gitu ya. Berapa itu? Dan juga ada Jakarta Undercover 1, Jakarta Undercover 2 ya. Ini pengarangnya sudah kita datang ke sini, kita ngomongin soal nightlife undercover, ya tamunya dia ini yang cocok kayaknya. Dan pengarangnya sekarang sudah berhasil ditangkap oleh pihak keamanan. Enggak ditangkap, orang dia nggak salah. Enggak. Dia datang ke sini, kita tangkap di tim Tonight Show, kita hadirkan di sini. Langsung aja. Muammar MK. Silakan. Thank you. Ini orang hebat loh, gue dari dulu sempat bertemu dia pertama waktu promosi bukunya Jakarta Undercover ya. Ya. Sekarang tadi gue bilang dicetak dalam bahasa asing, bahasa apa aja? Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bentar lagi Perancis. Prancis. Bahasa Arab seru juga kayaknya. Kita lagi ngebahas soal yang tempat prostitusi yang kemarin di Doli terbesar di Asia Tenggara ya. Doli itu adalah lokalisasi terbesar di Asia Tenggara dan akhirnya ditutup, pro dan kontra. Ini kan namanya lokalisasi tempat prostitusi akrab juga loh. Kalau ada yang pro dan kontra biasa, tapi gue harus bilang bahwa gue pro sama penutupannya, tapi gue kontra dengan caranya. Oke. Artinya gini. Seringkali dipaksakan gitu loh, karena menutupi lokalisasi dalam hal ini gitu, bahasanya sih nggak mungkin gitu. Dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang sudah Masehi, prostitusi udah ada gitu dan nggak bakal bisa ditutup gitu. Makanya kalau sekarang lokalisasinya adalah kasusnya Doli, dari kemarin gue juga bilang bahwa gue setuju ditutup, tapi caranya nggak gitu gitu, karena ada efek sosial yang itu harus diurusi lebih lanjut gitu. Jadi emang ada cara yang lebih efektif kalau menurut Muammar MK? Ada sih. Gimana tuh? Misalnya salah satunya adalah, itu kan rata-rata urban kan yang datang kan urban gitu. Udah putih berarti itu ya? Bukan itu uban. Oh itu uban. Itu uban. Ya? Urban, masyarakat urban. Iya. Misalnya adalah penjagaan ketat sama penduduk baru yang akan datang gitu. Urbanisasi. Iya kan, misal Surabaya itu kan rata-rata yang menjadi PSK-nya itu kebanyakan memang
orang luar Surabaya. Itu dia. Jadi kan kalau misalnya itu pasti ada tiap bulan kan terjadi orang baru masuk gitu-gitu ketika gitu. Orang kampung lah rata-rata. Ya. Kenapa kemudian tidak ada namanya seleksi ketat di urusan kependudukan gitu. Harus dari situ dulu gitu sebenarnya kalau mau gitu. Dan itu perlu sosialisasi panjang lah gitu. Enggak serta-merta kemudian tutup selesai masalah gitu Doli kan ya? mesum, Doli ini meresahkan masyarakat, udah mempengaruhi juga nggak bagus buat psikologi anak-anak yang ada di lingkungan Doli dan sekitarnya. Tutup gitu. Ya, gue setuju ditutup gitu. Tapi caranya ojo langsung kedebak-kedebuk gitu Loh, lah. mau ngene lho, saiki kan Aku jadi jawab. Nggak ngerti Vincent ya, maaf ya. Gak apa-apa. Nek awalnya ya sakjane ya apik to ya. Nek ditutup ngono kan sakjane ya apik. Loh, Tujuannya apik. sih apik. Apik. Yo. Apik. Awalnya apik mungkin ya nek ngarepe mungkin ya luwih apik nek caranya Sek. Belum digoyang, kepalaku cekot-cekot. Ini sekarang kita mau ngasih info ya tempat Bayang gak bulu babi lo tajem-tajem tuh? tempat lokalisasi Mendingan yang beli landak. di Indonesia yang ditutup ya. Ya. Silakan Hesti. Oke, ada Saritem, Bandung, Jawa Barat. Tempat lokalisasi ini sudah pernah ditutup oleh pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2008. Namun ternyata baru-baru ini ditemukan bahwa tempat eks lokalisasi ini masih dengan secara diam-diam menjalankan prakteknya. Jadi walaupun ditutup, tapi ternyata masih berjalan. Berikutnya ada Kampung Baru Palembang, memiliki nama lain yaitu Teratai Putih. Tempat lokalisasi ini pernah ditutup oleh pemerintah daerah di tahun 2002. Namun karena tidak adanya kontrol dan kesulitan dalam penertiban, itu membuat aktivitas prostitusi di Kampung Baru itu ternyata masih hidup kembali. Berikutnya Kelakar Rejo, Surabaya. Oh di Surabaya ternyata bukan cuma Doli doang, oh banyak ya. Lokasi prostitusi ini resmi ditutup oleh pemerintah kota Surabaya pada 25 Agustus 2013. Lebih lama ya dibanding Doli. Sebanyak ratusan pekerja seks komersial dan 71 mucikari juga sepakat untuk penutupan lokalisasi ini. Tidak hanya itu, Kementerian Sosial juga memberikan tali kasih pada para PSK dan mucikari sebagai kompensasinya. Ada lagi nih, Poluhan Kabupaten Blitar. Resmi ditutup pada Juni 2011, jumlah PSK kala itu sekitar 180 orang, tersebar di 3 lokalisasi di Blitar. Sebelumnya para PSK ini pernah meminta untuk menunda penutupan lokalisasi di Poluhan. Mereka menuntut sebuah pelatihan keterampilan sebelum lokalisasi ini akhirnya ditutup. Itu gagal ya Kak ya? Kediri, Blitar gagal. Nggak ditutup Sampai berarti. Jember juga. Jember. Jember. Kalau yang tadi penasaran kalau yang di Surabaya itu akhirnya masih berjalan nggak sih? Apa itu? Kelakar Rejo. Beberapa ya kayak ini aja, kayak pindah-pindahan aja gitu. Kan ibaratnya karena stasiun ini ditutup ya dia pindah nyari stasiun lagi gitu. Pindah yo gitu Iya, ya. jadi terjadi Justru efek harus epidemi yang gitu. ditangkapnya itu yang apa yang woman traffickingnya itu, human traffickingnya itu yang Woman trafficking, efek sosialnya kan human trafficking, terus HIV, penyebaran HIV, AIDS, kehamilan di luar, ya gitu, aborsi, jadi gitu-gitulah banyak banget gitu efek sosialnya nantinya gitu. Hesti, kamu masih terlalu kecil untuk kebahas ini. Terima kasih Hesti ya. Oke, ya. Bahaya umur berapa? Ini masih kecil di bawah umur. Oh, Anaknya belum udah paham. 2. Anaknya udah 2 soalnya. Aku belum ngerti. oh. Anak aja Justru cuma yang di 2. sana dicari di bawah umur soalnya. Oh iya. Yaudah terusin aja deh, bahas aja nih. Ya. Cowok-cowok nih. Thank you, Saya Esti, tanya ya. deh. Oke, thank you. Kalau ngomongin nightlife, Nightlife. dunia malam, ya istilahnya dunia malam itu ya, paling gila tuh kota apa sih? Lo kan pasti Riset. Paling gila Jakarta gitu. Jakarta. Pokoknya hitungannya kalau kadang-kadang kota-kota lain yang nggak kedengeran gitu coba, wih. kan gila, ada dunia malam. kebagi. Jadi kebagi hitungannya adalah seks industri, ada dia private sex activities namanya gitu. Jadi kalau industri seksnya nomor 1 tetap Jakarta. Jakarta, Mas. Di Jakarta karena apapun ada di sini gitu. Jadi mau nyari menu yang segila apapun, menu prostitusi yang ada di Jakarta itu ada gitu. Kamu kenapa Vincent? Gue tadi akhir-akhir ini jujur, gue ngerasa gue orang paling nakal, orang paling cabul. Seketika saat ini juga, Bahasa lu dari lu cabul. seketika saat ini juga gue berasa orang paling suci di dunia. Karena 2 orang ini nih. Tapi sebetulnya ini terjadi memang karena demand-nya juga banyak ya.
Jadi kalau survei dari hitung-hitungan, gue pernah ngitung lah gitu. Jadi kalau misalnya prostitusi itu dipajakin berapa dapatnya? Berapa? Dalam setahun itu kalau dipajakin itu... Ini Jakarta aja? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Dengan total estimasi PSK yang tersebar adalah 1 juta. Ya. Itu estimasi rendahnya dia bisa menyumbang sekitar 2,5% dari produk domestik bruto. Itu sekitar 24 triliun itu estimasi rendah. 24 triliun dalam setahun? Iya, itu estimasi rendah. Kalau estimasi tingginya itu tinggal kali 3 aja. 24 kali 3 berapa? 72. Wah, 72 gimana? 24 kali 3, 72. 24 kali 3. Lu kagak bisa ngitung. 72. Pokoknya antara itu dah. Jadi estimasi rendahnya 24 triliun itu setahun kalau dipajekin gitu. Dan selama ini emang transaksi seks memang tidak ada hitungannya sampai hari ini. Padahal kalau mau jujur-jujuran banyak bener gitu. Hitungan gue ya kayak di Jakarta bisa 24 jam gitu. Belum yang prostitusi yang pakai media sosial. Kan ada pakai gitu media sosial. Online. Ya maksudnya kan media sosial menjadi kayak semacam displaynya gitu loh. Benar. Macam-macam lah kan itu mereka dan itu gampang. Sebetulnya gue tahu cara banget. paling efektif untuk menghentikan semua ini, bukan dengan cara menutup lokasi, tapi Ini adalah harus dari hulu ke ya harus dari semua lah gitu. Kalau menurut gue adalah laki hidung belang, sadarlah. Iman, perkuat iman. Setia kepada pasangan, itu intinya Vincent. Kalau nggak ada permintaan, nggak bakal ada itu namanya prostitusi. Kalau gue ngusulinya lebih simpel sebenarnya sih. Bikin aja lokalisasi yang lebih bener. Iya dong. Sebenarnya karena terstruktur gitu, tertata bener rapi. Bikin aja misalnya kayak kota dosa misalnya gitu. Oke. Jadi udah jelas dosa Udah itu. jelas gitu. Sin Yang datang City. kan malu gitu. Malu. Aduh. MK, tapi ini untuk menutup segmen ini, Ya. ini ada kesimpulan dari pembahasan kita yang akan disampaikan oleh Muammar MK dalam kata-kata sajak. Oke. Aku ingin menikahimu dengan benar. Nikah yuk. Bagus sekali. Luar biasa. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih MK. Setelah ini kita akan membahas lagi ya mengenai apa ya? Habis ini bahasanya apa, Vincent? Ini karena seru banget nih ya. Habis ini gue pengen membahas sesuatu yang akrab banget sama kehidupan gue sehari-hari. Suka naik Vespa? Oh suka dong. Suka. Gue pengen ngebahas. Vespanya laki apa perempuan? Wah, tetap nih, aduh. Tetap itu Night Show. Berhenti tuh Vespa. Dari bawah ada bapak-bapak lewat. Kempes, Pak. Akhirnya namanya, Vespa. Dari situ.